Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 25 Mei 2021. Mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Dan mengawali segala aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk menerima dan memahaminya dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat 26. Firman Tuhan berbunyi demikian, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah dan paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus.
supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Sehati kita hidup, berbantahan kita mati. Misak kada di potuo, pantan kada di pomate. Itulah tema berdasarkan bacaan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada ungkapan Toraja yang terkenal, yaitu misak kada di potuo, pantan kada di pomate. Ungkapan yang memberi makna pada kesehatian dalam menjalani kehidupan. Sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Juga mau menjelaskan bagaimana perbedaan yang dipersatukan untuk kebaikan bersama. Sehingga perbedaan itu tidak menjadi perselisihan, melainkan kekayaan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus memberi pesan kepada orang percaya yang ada di Korintus, yang sedang berada dalam kondisi di mana adanya orang yang mementingkan diri sendiri, merasa lebih dari orang lain, bahkan merasa tidak membutuhkan orang lain. Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan bahwa dalam satu roh yang menghidupkan itu, mereka dipersatukan dalam Kristus. Tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada lagi budak atau orang merdeka. Ayatnya yang ke-13. Mereka semua telah dipersatukan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Seperti analogi yang digambarkan melalui anggota-anggota tubuh yang saling membutuhkan. Tidak ada satu anggota tubuh pun yang dapat berkata tidak membutuhkan bagian tubuh yang lain. Semua anggota tubuh itu saling menopang dan memerlukan, dan kepalanya yaitu Tuhan Yesus. Kita telah dipersatukan dan dibaptis dalam satu roh Kristus, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara kita dengan yang lain di dalam Tuhan. Karena itu, marilah kita saling menopang, mendukung, menolong, bekerja sama untuk kemuliaan Tuhan, baik dalam keluarga, jemaat, masyarakat, dan dalam seluruh kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. Kita berdoa. Kembali kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Di dalamnya kami sudah bersama-sama mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Anugerahkan hikmat, kemampuan bagi kami untuk tetap setia menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, buat kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, dalam setiap tugas, pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami.
dalam tanggung jawab kami, peran kami sebagai suami, istri, orang tua, maupun sebagai anak-anak. Tuhan tolong kami, anugerahkan kesehatan, kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dengan penuh sukacita. Kami pun bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh mengalami pertambahan usia, yang boleh mengalami keberhasilan baik dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan. Lengkapi setiap sukacita yang dialami dan dirasakan oleh jemaat Tuhan. Kami pun berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, perawatan dari para medis, cinta kasih dan perhatian dari keluarga. Biarlah semuanya itu boleh menjadi saluran berkat kesembuhan bagi anak-anak Tuhan yang merindukan akan kepulihan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini sementara berusaha mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka, memberkati setiap usaha mereka, dan pekerjaan yang layak akan mereka dapatkan di waktu yang Tuhan tentukan. Kami pun berdoa buat jemaat Tuhan yang sementara mengalami duka cita. Tuhan hiburkan mereka, berikan kekuatan kepada mereka, karena kami sungguh percaya bahwa penghiburan yang sejati adalah asalnya daripada Tuhan. Kami berdoa buat majelis gerejamu, Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, dan pengurus OIG yang Tuhan pakai untuk mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Berkati sehingga setiap pelayan Tuhan boleh mengangkat tugas pelayanan ini dengan baik, dengan penuh sukacita, dan jemaat Tuhan boleh mengalami sukacita melalui pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, pemerintah kami yang mengusahakan kedamaian dan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah kami anak-anak Tuhan boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera di mana kami boleh hidup dan berkarya. Kami pun mau berdoa ya Tuhan akan kerinduan kami untuk segera pulih dari pandemi COVID-19. Tuhan tolong berkati kami sehingga kami boleh tetap merasakan kesehatan, kekuatan yang asalnya daripada Tuhan, dan kami boleh kembali beraktivitas dengan baik di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan, hari ini, esok, bahkan di hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk Tuhan pimpin dan berkati. Ini doa kami, harapan kami, syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.